Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wasalan di Rako Channel. Alhamdulillah kita hari ini bisa bikin video kita yang baru lagi. Semoga kalian sehat selalu. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Mehmet. Ya, jadi kita hari ini akan nge-review Redmi Note 9 Pro dari sumbernya langsung karena kita nggak punya Redmi Note 9 Pro-nya. Oke, langsung aja mungkin kita masuk ke bagian pertanyaan. Ya, masuk ke bagian pertama yaitu body dan display. Pertanyaan pertama ini, menurut lo setelah pemakaian kurang lebih 1 bulan, gimana menurut lo soal tampilan Redmi Note 9 Pro dari segi warnanya? Dari segi warna memang agak kekuningan ya, namun bisa di setting dinormalkan di bagian tampilannya. Terus untuk layarnya yang IPS mungkin normal-normal saja, tidak kalah dengan yang AMOLED karena tajam dan juga warnanya lebih enak dilihat. Oke, jadi menurut lo soal IPS dan AMOLED juga nggak terlalu beda jauh juga ya? Nggak terlalu berasa sih bedanya. Soalnya tadi kita bandingin sama Mi 10 juga nggak terlalu jauh kan ya? Iya. Oke, jadi untuk warna yang kekuningan juga bisa disetting. Nanti mungkin kita tampilin gimana nyetingnya untuk agar nggak terlalu kekuningan buat kalian yang mungkin lebih suka yang agak warnanya ke warna biru-biruan gitu. Ya, ini dia cara setting untuk layar agar nggak kekuning-kuningan. Yang pertama buka pengaturan, kemudian kita pilih tampilan, dan kemudian skema warna. Nah, di sini ada otomatis dan lain-lain, tapi aku pilih yang otomatis saja. Kemudian di sini pilih ada warna hangat ataupun dingin. Kalau dingin ini warnanya agak kebiruan. Kemudian kalau hangat ini warnanya agak kuning-kuningan, tapi aku lebih suka kalau yang standar aja. Oke, gitu aja. Oke, langsung kita masuk ke bagian kedua. Oke, pertanyaan kedua ini kita masih masuk ke bagian body dan display. Jadi menurut lo gimana soal ukuran dan juga beratnya dari Redmi Note 9 Pro ini? Mungkin untuk ukuran agak besar ya karena seri Note. Terus tuh untuk beratnya kalau dipegang lama-lama saat ngegame itu agak berat lah di tangan, berasa kayak gitu. Nah, jadi kalau ibaratnya kita lama gunainnya itu agak terasa berat ya. Iya, agak berasa berat soalnya. Jadi kalau misalnya untuk ukuran, gimana kalau misalnya pas lagi main ataupun lagi nonton gitu, menurut lo enak-enak aja apa kebesaran apa masih kekecilan? Enaknya pakai banget soalnya layarnya lebar, enak buat nge-gaming sama nonton video. Nah, jadi enak-enak aja ya, nggak Iya, kebesaran juga ya? enak. Oke, jadi untuk tampilan itu untuk ukurannya katanya enak banget buat main karena dia juga gamer juga. Main apa aja? Untuk sementara nggak banyak sih, cuma Mobile Legends sama CODM. Oke, jadi buat kalian yang main game CODM dan Mobile Legends, kemungkinan insya Allah nggak akan ada masalah untuk di ukurannya. Mungkin kita langsung masuk ke bagian 3. Ya, jadi kita masuk ke pertanyaan ketiga yaitu menyangkut water repellent. Jadi water repellent ini maksudnya itu anti air karena di Xiaomi Redmi Note 9 Pro ini katanya anti cipratan, bener ya? Iya, benar. Oke, jadi pernah nggak apa lu kecipratan air minum ataupun air hujan gitu? Kalau air hujan mungkin pernah ya, sering malah beberapa kali. Karena yang kena itu di bagian speaker mic sama jack 3,5-nya itu. Nah, tapi walaupun kena cipratan nggak ada masalah sama pemakaian. Oke, jadi itu water repellent-nya itu berfungsi dengan bagus ya? Iya, lumayan. Oke, jadi nggak ada pengaruh ya walaupun udah kena audio jack 3.5 sama speakernya, tapi nggak ada pengaruhnya sama sekali, nggak ada error ya waktu tap keyboard gitu. Iya, nggak ada error. Oke, jadi water repellent-nya memang benar-benar bekerja dengan baik. Mungkin kita akan masuk ke bagian keempat. Oke, masuk ke bagian 4 yaitu kaca bagian belakang. Nah, ini kan kaca bagian belakang ini kan terbuat dari kaca. Jadi menurut lo selama pemakaian kurang lebih 1 bulan ini gimana feelingnya, bro? Tergantung kondisi tangan sih. Karena kalau tangannya kering tuh memang licin. Kalau agak lembab atau basah ya aman lah. Lebih berasa kesatnya kayak gitu. Terus untuk fingerprint kelihatan banget di case-nya walaupun kaca kayak gitu. Mungkin karena kaca ya jadi lebih kelihatan. Ya itu sih. Oh, jadi kalau misalnya tangannya normal aja kering mungkin kerasa licin banget ya. Iya, lumayan licin lah. Oke, terus kalau misalnya kayak goresan debu apa segala mungkin kan biasanya kalau kena kena debu di atas meja itu kan bisa kegores itu.
Iya sih kayaknya, tapi lebih sering pakai cash sih kalau buat naro-naro. Oke, jadi mungkin disaranin buat kalian lebih baik tetap pakai cash walaupun udah dari Gorilla Glass 5 Redmi Note 9 Pro ini, karena gua di HP gue sebelumnya juga kayak di Redmi Note 8 Pro itu padahal nggak pernah jatuh, tapi karena di atas meja aja itu bisa kegores-gores juga walaupun udah Gorilla Glass juga. Jadi disaranin sekali lagi untuk tetap menggunakan cash. Oke, mungkin kita masuk ke bagian 5 aja. Oke, masuk ke bagian kelima yaitu performa gaming. Mungkin ini bagian yang paling ditunggu-tunggu oleh kalian para cowok ya. Karena kalian mungkin kebanyakan main game ya. Jadi kita akan ngambil ukuran yaitu di game CODM Ya, karena si Mehmet ini bermain di game CODM. Jadi gimana kalau di Redmi Note 9 Pro ini kualitas grafiknya di CODM? kalau grafik mungkin dapat high max kayak gitu. Untuk yang grafiknya very high itu cuma dapat frame rate-nya very high juga, nggak sampai max. Oh, oke. Jadi kalau misal di kualitas grafiknya dimentokin di max ya, di high ya. Di high. Di high itu bisa dapat di frame rate maksimal. Tapi kalau misalnya kualitas grafiknya dinaikin ke very high itu cuma bisa dapat very high juga untuk di frame Frame rate-nya ya. rate-nya Oke. ya. Terus kalau misalnya di kualitas paling tinggi itu nge-lag nggak atau ada drop FPS gitu? Nggak ada sih, udah dicoba aman. Oh, oke, jadi untuk kalian yang pengen main CODM itu dengan kualitas resolusi yang high itu nggak ada masalah sama sekali, nggak ada ngelak ataupun nggak ada drop FPS, jadi aman ya. Iya aman. Oke, ini dia CODM. Kita coba untuk kualitas grafik yang high ini bisa untuk frame rate yang maksimal. Tapi kalau kita ubah jadi ke sangat tinggi, cuma bisa dapat sangat tinggi juga untuk frame rate-nya. Tapi kita coba aja kualitas grafik high untuk yang frame rate maksimal karena kalau menurut gue sih itu settingan paling bagus ya. Mending kita tinggiin frame rate-nya daripada cuman kualitas grafiknya doang. Oke, ini kita lihat langsung dengan kualitas grafik high dan frame rate maksimal. Sejauh ini kelihatan ya larinya lancar banget, nggak ada nge-lag ataupun turun FPS-nya, lancar mulus. Coba kita coba scoop ya sambil nembak, ya lancar abis ya. Jadi nggak ada masalah sama sekali ini. Coba nanti kita coba lompat juga, apakah nge-lag atau enggak. Nah enggak ya, udah coba lompat, udah coba nembak, udah coba lari, tapi emang nggak ada lag sama sekali. Lancar abis ini. Oke, kita mungkin akan masuk ke bagian keenam langsung. Oke, kita masuk ke bagian keenam yaitu bagian yang mungkin paling ditunggu oleh kaum hawa yaitu kamera. Jadi menurut lo setelah pemakaian 1 bulan gimana kamera Redmi Note 9 Pro, bro? Mungkin hasil jepretannya bagus gitu, tapi warnanya agak kekuningan. Jadi agak hangat gitu ya. Iya, mungkin mungkin itu efek indoor ya. Kalau di outdoor kayaknya bagus aja sih hasilnya, nggak terlalu kelihatan kuningnya itu. Kalau masalah delay enggaknya saat ngejepret ada nggak? Soalnya kan kemarin itu di Redmi Note 10 Pro itu waktu ngejepret 108 megapiksel waktu mau nge-save prosesnya itu kan dia agak delay. Kalau di Oh, Redmi Note 9 Pro gimana? kalau Note 9 Pro nggak ada delay sih, aman-aman aja. Untuk yang mode 64 megapikselnya pun aman, jepret langsung nge-save gitu, nggak ada delay. Oke, jadi langsung ke save aja ya, nggak Iya, ada delay sama sekali. iya nggak Oke, ada jadi delay sama buat sekali. kalian nggak perlu takut kalau ibaratnya mau ngejepret, tahu-taunya kan biasanya habis ngejepret tuh kita langsung gerak tuh. Nah, nggak perlu takut akan gerak fotonya karena katanya langsung ke save ya. Iya langsung nge-save. Oke, mungkin kita langsung tampilin nanti gimana hasil fotonya. Ya, ini dia hasil fotonya. Kalian lihat sendiri gimana hasilnya. Kalau kalian pengen ngomentari fotonya silahkan komentari di kolom komentar. Ya, masuk ke pertanyaan ketujuh yaitu tentang audio. Jadi menurut lo kayak gimana, bro? Kualitas audio dari Redmi Note 9 Pro ini? Untuk audionya mungkin lebih ke treble ya, bassnya agak kurang berasa, dan kalau indoor lumayan sih suaranya, tapi kalau di outdoor kurang gimana gitu.
kurang nyaring gitu ya. Iya, kurangnya. Oke, jadi bassnya agak kurang, cuman kalau untuk suara, kualitas suaranya lumayan bagus aja, standar aja. Tapi kalau di outdoor mungkin agak kurang nyaring ya. Iya, agak kurang. Kalau di indoor aman aja ya. Kalau Kalau di main indoor game. lumayan lah, enak. Oke. Jadi kalau untuk sound ya standar ya. Istilahnya nggak bagus, nggak terlalu bagus juga, tapi nggak terlalu buruk juga. Jadi standar di tengah-tengah lah ya. Oke, mungkin kita langsung masuk ke bagian 8. Oke, masuk ke bagian 8, kita masuk ke bagian sensor. Jadi Redmi Note 9 ini gimana bro sensornya? Face unlock dan juga fingerprintnya. Untuk face unlock mungkin agak sedikit susah ngepasin angle muka sama kamera depannya ya, untuk face unlocknya. Kalau fingerprintnya enak banget karena di samping nggak kesentuh-sentuh kayak gitu pas di belakangnya. Jadi ya gitulah, enak. Fingerprintnya responsif nggak? Sangat responsif. Oke. Jadi mungkin yang agak ada masalah ya di face unlocknya ya. Ya di face unlocknya susah, rada-rada gimana kayak gitu pas mau ngepasin angle buat muka. Oke. Jadi yang agak masalah mungkin untuk face unlock ya, sedangkan untuk fingerprintnya enak-enak aja. Tapi nggak perlu khawatir sih kalau menurut gua lebih suka pakai fingerprint karena kayak apalagi lagi pandemi gini kan, lagi di luar mungkin kalau lu pakai face unlock aja kan agak susah tuh, harus buka masker dulu gitu ya. Iya. Oke, jadi menurut gue sih itu nggak akan masalah ya, karena masih ada fingerprint juga yang fingerprintnya dimana di situ katanya responsif banget. Oke, oke masuk ke bagian ke-9, yaitu masuk ke bagian baterai. Menurut lo selama pemakaian 1 bulan ini kira-kira gimana baterainya itu? Baterainya awet banget. Untuk pemakaian normal buat harian biasa cuma chat atau apapun itu bisa tahan sampai 2 hari sebenarnya. Kalau dipakai buat ngegame seharian tahan lah. Pernah dipakai ngegame seharian ya? Ya pernah 6 jam nonstop nggak habis baterainya. Oke, jadi kalau buat kalian yang sekedar buat mungkin bermedsos ria ataupun sekedar chattingan medsos ya mungkin dalam kurung nggak nyetel video ya, Iya. cuman chattingan atau mungkin ngeliat foto aja Instagram ataupun ngeliat galeri itu mungkin bisa sampai 2 hari. Nah, tapi kalau misal untuk main game mungkin sekitar 6 sampai 7 jam ya. Iya. Oke. Standby. Nah, itu udah kalau itu yang standby ya, yang full main game. Jadi itu bisa sampai 6 sampai 7 jam. Karena kalau 6 jam katanya tadi masih ada sisa. Nah, jadi ini yang realnya ya, karena walaupun diklaim kan banyak gitu yang baterainya katanya bisa standby sampai 40 hari, itu mungkin yang nggak digunain sama sekali. Pada realnya kalau kita gunain untuk sehari-hari ya mungkin bisa cuman untuk 2 hari. Sedangkan kalau untuk main game mungkin sekitar 6 sampai 7 jam. Jadi gitu aja. Kalau chargingnya gimana bro? Chargingnya tanpa dipakai cepat 1,5 jam, kalau dari 0 bisa full. Oke, dari 0 1,5 jam itu udah bisa full. Jadi emang cepat banget. Mungkin 1,5 jam kurang ya. Iya. Nah, jadi cuman sejam lebih lah ya hitungannya, 1 jam lebih, tapi nggak sampai 1,5 jam itu udah full. Karena walaupun diklaim katanya 50 berapa menit kan udah full. Kemarin juga di Mi 10 diklaim katanya cuma 50 plus itu udah full. Ternyata waktu gue udah coba ternyata emang dapatnya sejam lebih juga. Jadi kalau dari data dari developer mungkin kita nggak tahu gimana mereka ngisi chargingnya itu, tapi yang di realnya ya memang segitu kenyataannya. Oke, mungkin kita langsung masuk ke bagian yang terakhir, yaitu masalah-masalah apa aja ini selama digunain Redmi Note 9 Pro ini. Oke, untuk bagian masalah-masalah mungkin nanti langsung dijabarkan sama Mehmet aja. Jadi bisa diceritain bro, apa aja masalah di Redmi Note 9 Pro selama pemakaian 1 bulan ini? Untuk yang pertama itu ada tampilan. Di tampilannya tuh agak kekuningan ya. Nah, tapi bisa di setting biar jadi normal lagi. Oke. Terus untuk yang kedua di face unlock-nya. Di face unlock itu agak susah sedikit untuk menyesuaikan angle muka kita sama kameranya. Jadi bisa lepas kayak gitulah
fast unlock-nya. Nah, terus tuh di bagian ketiga ada charging. Untuk fast chargingnya kadang-kadang bisa nggak jalan kalau lagi mode gamingnya aktif, game turbonya itu kadang-kadang aja. Tapi terus nah di bagian yang agak fatal di bagian kamera, kadang bisa error dan nggak bisa dibuka lewat aplikasi manapun kayak gitu. Maksudnya tuh di aplikasi kameranya nggak bisa dibuka, contohnya di WA mau buka kamera juga nggak bisa jadinya kayak gitu, perlu restart device-nya dulu baru bisa dipakai. Itu aja sih. Oke, jadi yang pertama di bagian display itu tadi mungkin bisa diatasi kalau buat kalian yang lebih suka, biasanya default itu HP kebanyakan agak kebiruan. Nah, sedangkan di Redmi Note 9 ini agak kekuningan. Jadi mungkin buat kalian yang nggak terbiasa ya agak sedikit nggak enak aja kelihatannya ya. Iya. Nah, terus untuk bagian face unlock itu untuk angle-nya agak sulit mungkin untuk ngepasin biar sensornya itu ngebaca muka kita. Nah, jadi ya sekali lagi pemecahan masalahnya mungkin akan lebih baik menggunakan fingerprint gitu ya. Fingerprint aja lah. Oke. lebih enak. Yang ketiga itu masalah charging, yaitu fast chargingnya kayaknya terasa nggak dapet ya saat kita lagi main game. Nah, saat kalau di Mi 10 kemarin kan cuma dapat 1 jam plus udah bisa full, sedangkan ini katanya 1 jam cuma dapat beberapa persen ya. Iya, beberapa Nah, kayaknya persen. waktu kita ngejalanin game turbo itu entah karena devisnya atau apa yang bermasalah atau listriknya ataupun gimana, cuman yang saat realnya itu katanya saat game turbonya jalan, fast chargingnya seolah-olah semacam nggak jalan gitu, Iya, cuman nggak kayak charger biasa aja gitu. Dan yang paling fatal katanya yang keempat ya. Iya. Ya menurut gue sih kalau yang diceritain dia tadi yang keempat itu sampai harus restart device karena nggak bisa buka aplikasi foto kayak di WA ataupun di kamera bawaannya langsung ya. Iya, nggak bisa. Ataupun mungkin buat kalian yang pakai Gcam gitu mungkin nggak akan kebuka juga karena dari WA pun juga nggak bisa ya. Iya, nggak bisa. Dan itu harus di restart. Nah, pernah nggak lo bro cari-cari di internet gitu di medsos, emang lu aja yang kena gitu atau yang lain juga? Kayaknya nggak cuma ini deh yang kena, banyak yang kena juga. Soalnya dari forumnya Xiaomi sendiri memang banyak yang mempertanyakan apakah itu ngebug sistem atau memang dari hardware, tapi lebih banyak yang ngira itu bug sistem sih, soalnya habis di restart bisa jalan lagi kameranya kayak gitu. Oke, jadi dari lu sendiri pun kayaknya memperkirakan itu dari bug sistemnya ya. Iya. Oke, jadi kayaknya bukan hardware ya. Kalau hardware memang mungkin kamera itu mungkin agak hitam gitu, mungkin itu baru hardware ya. Iya. Tapi kalau sistemnya itu ya itu nggak bisa dibuka kayak semacam ngebug nggak bisa diklik ataupun udah diklik tapi nggak bisa tampil kameranya seperti itu. Tapi ya agak ribet juga ya kalau misalnya harus restart device ya. Lumayan ribet sih. Kan misalkan perlu Cepet ya. kamera cepat terus tuh harus restart device kan agak gimana gitu. Oke. Jadi ya untuk masalah ini buat kalian yang pengen Redmi Note 9 mungkin pertimbangin masalah-masalah tadi apakah itu berarti buat kalian atau enggak, dan semoga buat kalian yang pengen beli Redmi Note 9 nggak akan mengalami masalah tadi karena nggak semua HP Redmi Note 9 Pro ya. Iya. Cuman ya agak banyak lah yang mengalami masalah itu. Oke, mungkin sekian dulu review dan wawancara kita tentang Redmi Note 9 Pro. Semoga kalian suka, dan kalau misalnya ada kekurangan ataupun ada komentar silahkan tulis di kolom komentar, dan nanti jangan lupa like, subscribe, and share video kita. Jazakumullahu khair buat kalian yang udah support kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.